Hot sauce, keep it deep there. Ay, night down on Tuesday. Ay, hot sauce down it there. Imate na pala matish. Assalamualaikum ya Rebun. Jadi ya seperti yang kalian tahu, kami ini menampilkan video ini untuk menjelaskan materi tentang katabolisme pada enzim di bab 2. Jadi mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Semoga videonya jelas, singkat, enggak juga sih, ketika ya semoga bermanfaat juga bagi kalian semua. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu, oke? Ya. Halo, saya Adi Yoga Krisbantoro, nomor absen 1. Saya akan menjelaskan tentang transport elektron. Hola, saya Amelia Kartika Dewi. Saya di sini akan menjelaskan bagian katabolisme, yaitu pada bagian kedua tentang siklus Krebs. Perkenalkan, nama saya Diva Octavia Ramadhani dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 10. Saya akan menjelaskan tentang fermentasi alkohol. Halo, nama saya Diki, absen 11. Saya di sini untuk berbagi ilmu tentang bagaimana utama, yaitu judul dari materi itu sendiri. Ya betul, katabolisme. Halo, saya Laila Ayu Hasnianti, absen 17. Saya akan menjelaskan materi tentang glikolisis. Halo, saya Nazrul Raga Cesta Adabi, absen 25. Saya berperan untuk menjelaskan bagian keempat, yaitu tentang dekarboksilasi oksidatif. Halo, saya Nuril, absen 26. Saya berperan untuk menjelaskan materi tentang fermentasi asam laktat. Halo, saya Rafli Anugrah Putra, absen 27. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang respirasi aerob. Hai, perkenalkan, nama saya Valentina Kilgilop, absen 32. Saya akan menjelaskan tentang represi anaerob. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasilkan zat-zat molekul yang lebih besar. Salah satu proses yang merupakan katabolisme adalah respirasi. Alasan respirasi termasuk reaksi katabolisme adalah karena dalam proses respirasi sel akan menghasilkan energi berupa ATP dan terjadi penguraian molekul glukosa menjadi CO2 dan H2O. Terdapat dua macam respirasi sel, yaitu respirasi aerob yang dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Kedua adalah respirasi anaerob yang dalam prosesnya tidak sama dengan respirasi aerob, yaitu tidak membutuhkan oksigen. Oksigen dalam proses respirasi aerob akan membutuhkan membantu untuk menangkap elektron hingga kemudian akan bereaksi terhadap ion hidrogen dan menghasilkan air. Setelah katabolisme, yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah reaksi pemecahan senyawa organik dengan bantuan oksigen. Misalnya saat Anda mengonsumsi glukosa seperti nasi. Setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai menghasilkan energi. Tahapan respirasi ini berlangsung di dalam sitoplasma, berlangsungnya glikolisis dan mitokondria, berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Energi yang dihasilkan respirasi aerob dikenal dengan ATP yang nantinya akan digunakan sel-sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan berbagai kegiatan lainnya.
Pada akhirnya respirasi aerob menghasilkan ATP sebanyak 38 ATP. Berikut ini adalah reaksi kimia respirasi aerob. Tahapan pertama pada respirasi aerob yaitu glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat, dan glikolisis itu terjadi di sitosol atau sitoplasma. Karena pada sitosol itu biasanya terdapat banyak senyawa atau bahan yang digunakan dalam mendukung proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase isomerase. Tahapan yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahap keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksi aseton fosfat atau DHAP dan 3 fosfat gliseraldehida atau 3-PGAL. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan antara DHAP atau dehidroksi aseton fosfat dengan 3-PGAL atau 3-fosfat gliseraldehida. Namun, perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3-PGAL. Nah, dari tahap 1 sampai 5 itu dinamakan tahap investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Selanjutnya kita masuk pada tahapan ke-6, di mana 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3 gliseran sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosafosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Pada tahap ke-7, yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahapan yang ke-8 yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseran mutase. Kemudian tahapan ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan dibantu enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Pada tahap ke-10 atau tahapan yang terakhir, fosfoenol pirufat atau biasa disebut dengan PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasilan ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi.
Kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi itu hanya dioksidasi dan hilangkan satu atom karbonnya. Nah, karbon hilang dalam bentuk CO2 yang sehingga menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut kelompok asetil dan mengubah NR positif menjadi NADPH. Dan di akhir reaksi kelompok asetil bergabung dengan kofaktor atau koenzim A atau KOA membentuk asetil KOA. Nah, asetil KOA inilah yang akan memasuki daur Krebs. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforisasi oksidatif. ATP dan 2 NADH yang disebut dengan istilah adenotriphosphate. Setelah itu asam pirufat diproses untuk memasuki tahap siklus Krebs. Sebelum memasuki tahap ini, asam pirufat terlebih dahulu masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif yang berada dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu barulah terjadi 8 tahap dalam siklus Krebs. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, asetil KOA bergabung dengan asam oksaloasetat yang sudah ada di matriks mitokondria membentuk asam sitrat atau asam trikarboksilat. Tahapan yang kedua, asam sitrat diubah menjadi isositrat. Tahapan yang ketiga, asam isositrat dioksidasi menjadi asam A-ketoglutarat plus CO2 plus NADH. Tahapan yang keempat, asam A-ketoglutarat dioksidasi menjadi suksinil min KOA plus CO2 plus NADH. Tahapan yang kelima, suksinil KOA diubah menjadi KOA dan asam suksinat. GTP yang terbentuk memberikan gugus fosfat ke ADP untuk membentuk ATP. Tahapan yang keenam, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat plus FADH2 oleh suksinat dehidrogenasi. Tahap yang ketujuh, asam fumarat direaksikan dengan air menghasilkan asam malat. Tahapan yang kedelapan, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat dan menghasilkan NADH. Oksaloasetat yang terbentuk akan bergabung kembali dengan asetil KOA dan sebuah siklus terbentuk. Reaksi siklus Krebs tersebut menghasilkan 4 molekul CO2, 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Siklus ini berlangsung 2 kali karena ada 2 molekul asetil KOA yang dihasilkan dalam pemecahan 1 molekul glukosa. Proses transport elektron adalah tahap mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahap respirasi aerob, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian, jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak 36 organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria, sehingga terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADCC ke dalam mitokondria. Jumlah total ATP yang dihasilkan mikroorganisme prokariotik sebanyak 38. Represi anaerob. Represi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat. Untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen sebagai penerima elektronik akhir pada saat pembentukan ATP, represi anaerob disebut juga fermentasi. Contoh dari represi anaerob salah satunya adalah proses fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Contoh lain adalah pada pernapasan intramolekuler pada manusia dan hewan. Proses represi anaerob ini juga bisa terjadi jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Pada fermentasi alkohol, pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol dalam 2 langkah.
Langkah pertama yaitu dengan melepaskan karbon dioksida dari piruvat, selanjutnya diubah menjadi senyawa asetaldehida berkarbon 2. Langkah kedua, asetaldehida direduksi oleh NADH menjadi etanol. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi, yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol hanya pada beberapa bakteri. Bahkan, selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan ragi ini untuk pembuatan bir dan juga pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan piruvat menjadi asetildehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Fermentasi asam laktat adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen untuk memecahkan glukosa menjadi energi. Sama dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat juga diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+ dan menghasilkan 2 piruvat. 2 piruvat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+, kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Jadi, pada proses akhir ini tidak dihasilkan CO2 seperti hanya fermentasi alkohol. Contoh fermentasi asam laktat ini terjadi pada tubuh kita. Fermentasi asam laktat ini dapat dilakukan oleh tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi. Penyebabnya bisa karena bekerja terlalu berat. Nah, lebih tepatnya terjadi pada sel otot. Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob, tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik bagi tubuh ketika terakumulasi pada salah satu titik bagian tubuh tertentu. Kenapa? Karena asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dapat menimbulkan nyeri otot, pegal, kaku, atau bahkan kram. Tapi tenang, setelah kita beristirahat atau beberapa hari setelah olahraga, rasa sakit itu akan hilang karena darah akan membawa kelebihan asam laktat dari sel otot menuju hati untuk dikonversi kembali menjadi piruvat. Ketika oksigen tersedia cukup banyak, piruvat dapat melakukan respi aerob kembali. Makanya, biasanya olahraga yang disarankan tidak berlebihan karena akan mengurangi pasokan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Selain bersifat toksik, ternyata asam laktat juga memiliki peran yang sangat penting dalam industri susu. Salah satunya pada pembuatan yogurt. Nah, pada proses pembuatan yogurt ini, fermentasi asam laktat dilakukan oleh jenis bakteri tertentu, sehingga menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asam laktat yang merupakan hasil fermentasi asam laktat ini dapat bersifat toksik pada tubuh ketika terakumulasi pada satu titik tertentu dan dapat bersifat menguntungkan juga pada industri susu.